Kalian tahu nggak sih apa itu plankton? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa itu plankton. Plankton adalah makhluk, tumbuhan atau hewan yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di dalam air yang kemampuan renangnya sangat terbatas hingga selalu terbawa hanyut oleh arus. Secara fungsional, plankton dapat digolongkan menjadi 4 golongan utama, yakni fitoplankton, zooplankton, bakterioplankton, dan virioplankton. Mereka tidak bisa melawan arus air dan bergerak mengikuti alirannya. Meskipun kecil, plankton memiliki peran sangat besar dalam ekosistem laut, terutama sebagai sumber makanan utama bagi banyak hewan laut. Nah, di sini juga ada fitoplankton. Nah, fitoplankton ini disebut juga plankton nabati, adalah tumbuhan yang melayang di laut, ukurannya sangat kecil, tak dapat dilihat dengan mata telanjang, terlihat dengan bantuan mikroskop. Ukuran yang paling umum berkisar antara 2-200 mikrometer. Kelompok fitoplankton yang sangat umum dijumpai perairan tropis adalah diatom atau Bacillariophyceae dan dinoflagellat atau Dinophyceae. Nah, di sini juga ada contoh-contoh plankton laut dan klasifikasinya. Yang pertama, itu ada diatom. Diatom memiliki klasifikasi ilmiah yaitu kingdom Protista, ada filumnya yaitu Keterconthophyta. Kelas Bacillariophyceae, ordonya beragam, misalnya Centrales dan Penales. Famili dan genusnya banyak seperti Noficula, Transgenodiscus, Flagellaria. Diatom biasanya dikelompokkan berdasarkan bentuk simetrisnya menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama ada Centrales dan kedua Penales. Apa sih Centrales dan Penales itu? Centrales itu diatom centralis yang bentuknya simetris radial atau bulat, banyak ditemukan di laut. Contohnya Chassinodiscus dan Thalassiosira. Yang kedua ada Penales. Penales itu diatom penalis yang bentuk simetris bilateral, memanjang seperti kapsul atau jarum. Lebih umumnya ditemukan di air tawar. Contohnya Navicular dan Flagellaria. Ciri-ciri dari diatom ini memiliki dinding sel keras dari silika atau disebut frustula yang seperti cangkang kaca. Frustula terdiri dari 2 bagian seperti kotak dan tutup atau epitheca dan hypotheca. Yang ketiga ada berfotosintesis menggunakan pigmen seperti klorofil A dan C serta fukosantin atau yang memberi warna coklat keemasan. Lalu berkembang biak secara aseksual atau pembelahan sel dan seksual saat ukuran tubuh mengecil. Yang kedua itu ada Dinoflagellata, di mana kingdomnya itu Protista, kadang dimasukkan dalam Chromista. Filumnya Dinoflagellata atau kadang disebut juga Pyrophyta. Kelas Dinophyceae, ordonya banyak ordo, diantaranya Gonyaulacales, Peridiniales, Noctilocales. Genus dan spesiesnya, contoh genus yang terkenal yaitu Gonyaulax, Cetratium, Alexandrium, Noctiluca, dan Karenia. Nah, Dinoflagellata ini memiliki bagian-bagian tubuh. Yang pertama, teka atau dinding sel. Dinding sel pelindung yang tersusun dari selulosa, berbentuk seperti pelat-pelat kecil yang kaku, menjadi armor atau pelindung tubuh. Ada 2 jenis Dinoflagellata, yaitu berteka atau armored dan tidak berteka atau naked. Yang kedua yaitu ada flagella atau 2 buah, flagella transversal dan flagella longitudinal. Flagel transversal itu melingkar di sekitar alur tubuh atau disebut cingulum. Flagel longitudinal itu memanjang ke belakang dari alur vertikal atau disebut sulcus. Yang ketiga yaitu ada kloroplas. Kloroplas ini untuk fotosintesis atau pada jenis autotrof atau mixotrof. Lalu mengandung pigmen seperti klorofil A, C, dan peridinin atau warna coklat kemerahan. Yang keempat ada nukleus. Nukleus ini ukurannya besar dengan kromosom yang selalu padat, mengatur aktivitas sel dan menyimpan materi genetik. Yang kelima itu ada sitoplasma. Sitoplasma berisi organel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, dan ribosom. Keenam ada vakuola kontraktil, yaitu yang mengatur tekanan osmotik dan membuang kelebihan air, terutama pada spesies air tawar. Yang terakhir itu ada mata sederhana atau stigma, pada beberapa spesies untuk mendeteksi cahaya. Lalu ada Cyanobacteria atau alga biru. Kingdom Bacteria, filum Cyanobacteria, ordo Croococcales, Nostocales, dan Stygonematales. Cyanobacteria ada yang bentuk tubuhnya uniseluler dan multiseluler. Bentuk tubuh mereka ada yang benang atau filamen, ataupun bulat soliter, atau sendiri dan koloni. Ukuran tubuh bakteri ini cukup besar, sekitar 1-60 mikrometer, dan bisa diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Cholitopor. Klasifikasi Cholitopor yaitu domain Eukaryota, kingdom atau kerajaan Chromista, filum Haptophyta, kelas Primnesiophyceae, ordo Isotricidales atau Coccolithales. Famili bervariasi, contohnya Noella R. habdaceae. Genus misalnya Emiliania, Gepirocapsa. Spesies contoh paling terkenal adalah Emiliania huxleya. Nah,
Cocolitopor ini memiliki berbagai bagian tubuh, yaitu yang pertama ada sel tubuh atau protoplasma, merupakan bagian utama dari tubuh Cocolitopor yang mengandung organel-organel sel seperti inti atau nukleus, mitokondria, kloroplas, dan sitoplasma. Karena termasuk eukariota, mereka memiliki inti sel sejati. Yang kedua ada bagian kloroplas, yaitu mengandung pigmen fotosintetik atau seperti klorofil A dan C serta fukoxantin, digunakan untuk melakukan fotosintesis menghasilkan energi dari cahaya matahari. Lalu ada coccoliths atau lempengan kalsium karbonat. Ini adalah ciri khas Cocolitopor, pelat mikroskopik dari CaCO3 atau kalsium karbonat yang tersusun membentuk lapisan pelindung di luar sel. Coccolith ini bisa berbentuk unik dan kompleks tergantung spesiesnya, berfungsi sebagai pelindung, membantu pengaturan cahaya, dan mungkin juga sebagai pertahanan terhadap predator. Lalu ada flagela atau pada beberapa spesies Cocolitopor biasanya memiliki dua flagela yang digunakan untuk bergerak di air. Tidak semua Cocolitopor memiliki flagela sepanjang siklus hidupnya, biasanya hanya pada tahap tertentu. Haptonema itu struktur seperti flagela, tapi lebih kaku dan tidak digunakan untuk berenang. Diperkirakan berfungsi untuk menangkap partikel makanan atau mendeteksi lingkungan. Zooplankton. Apa sih itu zooplankton? Zooplankton adalah yang biasa disebut juga plankton hewani, hewan yang hidupnya mengapung, mengambang, atau melayang di laut. Zooplankton juga bersifat heterotrofik, yang maksudnya tak dapat memproduksi sendiri bahan organik dari bahan inorganik. Ukurannya yang paling umum berkisar 0,2 sampai 2 mikrometer, tetapi ada juga yang berukuran besar, misalnya ubur-ubur yang bisa berukuran sampai lebih 1 meter. Kelompok yang paling umum ditemui antara lain kopepod, eufasid, misid, amfipod, chaetognat. Zooplankton dapat ditemukan dari perairan pantai, perairan Australia, di depan muara sampai ke perairan di tengah samudra, dari perairan tropis hingga ke perairan kutub. Yang pertama itu ada Copepoda. Klasifikasi Copepoda ini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Massylopoda, subkelas Copepoda, ordo Calanoida, Chilopoida, Harpaticoida, Siphonostomatoida, Monstriloida, Poecilostomatoida. Nah, Copepoda ini memiliki bagian-bagian tubuh, yaitu yang pertama ada cephalothorax atau kepala-thorax. Ini gabungan kepala dan dada, memiliki mata tunggal, antena, dan alat mulut. Yang kedua itu ada thorax atau dada, terdiri dari beberapa segmen, memiliki kaki renang, biasanya 4 pasang. Yang ketiga itu ada abdomen atau perut. Ini lebih sempit tanpa kaki, diakhiri dengan furca atau ekor bercabang. Alat reproduksi terletak di sini. Itu ada Cladocera. Cladocera memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, kelas Branchiopoda, ordo Cladocera, famili Dapnidae, Chidoridae, Bosminidae, Sididae, Moinidae. Nah, di Cladocera ini memiliki bagian-bagian tubuh yaitu ada kepala, antena kedua, karapas, toraks dan abdomen, kaki torakal, mata majemuk, dan telur dan ruang broad chamber. Yang selanjutnya itu ada Medusa atau ubur-ubur kecil. Memiliki klasifikasi kerajaan Animalia, Phylum Cnidaria, kelas Scyphozoa, Hydrozoa, Cubozoa. Memiliki bagian-bagian tubuh. Yang pertama ada payung. Bagian utama tubuh berbentuk seperti lonceng digunakan untuk berenang. Yang kedua ada epidermis. Ini memiliki lapisan luar tubuh, tempat nematosista atau sel penyengat berada. Yaitu ada yang selanjutnya mesoglea, lapisan seperti gel di antara epidermis dan gastrodermis, berfungsi sebagai rangka dan penyokong tubuh. Lalu ada gastrodermis, yaitu lapisan dalam yang melapisi rongga gastrovaskuler atau saluran pencernaan. Rongga gastrovaskuler ini tempat pencerna makanan dari sirkulasi nutrisi. Ada mulut, tentakel, statocista ocelli. Tentakel ini menyebar di sekitar mulut atau tepi payung, berfungsi untuk menangkap mangsa dan pertahanan. Larva ikan ini memiliki bagian-bagian tubuh yaitu kepala, mata, mulut, kantong kuning telur ini untuk cadangan makanan larva awal. Batang tubuh untuk mengandung otot segmental dan otot. Lalu ada sirip, awalnya berupa lipatan sirip sejati tubuh belakangan. Lalu ada ekor, ini untuk membantu gerakan bagian belakang tubuh larva. Lalu yang terakhir itu ada foraminifera. Foraminifera ini memiliki klasifikasi yaitu ordo Foraminiferida atau disebut foraminifera, kingdom Protista, subkingdomnya Protozoa, phylumnya Sarcomastigopora, subphylumnya Sarcodina, superkelas Rhizopoda, lalu ada kelasnya Granuloreticulosea. Nah, foraminifera ini memiliki bagian-bagian tubuh yaitu ada cangkang, protoplasma, pseudopodia, inti sel atau nukleus, dan vakula makanan. Cangkang ini memiliki struktur keras yang melindungi tubuh, bisa terbuat dari kalsium karbonat atau bahan lain. Bentuk dan strukturnya bervariasi. Lalu protoplasma ini bagian dalam yang lunak terdiri dari sitoplasma dan inti sel. Pseudopodia, juluran sitoplasma halus yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Lalu ada nukleus, ini mengontrol aktivitas sel. Vakuola makanan untuk tempat mencerna partikel makanan. Cara hidup plankton tergantung pada jenisnya, yaitu fitoplankton atau zooplankton. Yang pertama itu cara hidup fitoplankton itu atau plankton tumbuhan. Fitoplankton hidup dengan fotosintesis seperti tumbuhan darat. Mereka membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida atau CO2, air, dan nutrien seperti nitrogen dan fosfat dari perairan. Karena membutuhkan cahaya, mereka hidup di lapisan permukaan laut atau zona fotik, biasanya kedalaman kurang dari 200 meter.
Yang kedua itu ada zooplankton atau plankton hewan. Cara hidupnya dengan zooplankton tidak bisa fotosintesis. Mereka hidup dengan cara memakan fitoplankton atau plankton kecil lainnya. Mereka bergerak secara vertikal dalam air, naik ke permukaan saat malam hari untuk makan. Fitoplankton turun ke perairan dalam saat siang untuk menghindari predator. Makanannya bisa berupa fitoplankton, bakteri, bahkan larva ikan.